Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita kembali membaca kitab daripada fikih siam, ya, hal yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan dari kitab Zadul Mustaqni, ya, di atas al-madhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita telah sampai ke dalam bab yang menyebutkan di dalamnya tentang etika daripada berpuasa Ramadan, ya. Jadi yang namanya puasa Ramadan ini, ya, ada etikanya, ada adabnya, ya. Yang di dalamnya ini berkaitan dengan apa saja yang dimakruhkan, tidak disukai bahkan sampai kepada haram, dan juga apa saja yang disukai, ya, seperti itu. Kemudian hal yang berkaitan dengan qada, ya, qada. Kan dalam matan ini disebutkan babu mayukrahu wa mayustahabbu wa hukmul qada, ya, bab yang menyebutkan tentang apa saja yang dimakruhkan dan juga apa saja yang disukai di puasa Ramadan, dan juga hal yang berkaitan dengan hukum qada. Baik. Kemudian disebutkan di sini yukrahu, ya, lisaimin, ya, dimakruhkan bagi orang yang dia itu berpuasa Ramadan jam'u riqihi fayabtali'uhu, ya, seseorang yang puasa Ramadan kemudian dia mengumpulkan riqihi, itu air ludahnya seperti itu, ya. Terkadang mungkin karena cuaca yang panas, ya, sehingga seseorang itu mungkin sengaja atau tidak sengaja terkumpul air ludahnya, ya, di dalam mulutnya. Maka fayabtali'uhu, ya, dari kata ibtala ayabtali'u, ya, seseorang itu dia menelannya, ya. Maka mafhumnya di sini barakallahu fikum jazakumullah khair, menelannya itu bukan karena tidak sengaja, tapi sengaja, ya, tapi sengaja. Ini yang jadi titik bahasanya adalah disengaja, mengumpulkan air ludah di dalam mulut kemudian ditelan, ya, ditelan kembali. Ya, ini dimakruhkan. Ya, ini dimakruhkan, haram. Nah, akan tetapi ternyata di dalam pendapat ini itu didapati padanya khilaf indal ulama. Ya, oleh para ulama ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak mengapa. Ya. Akan tetapi madhab Hambali itu mengambil pertengahan li khuruji min khilafi man qala bifitrihi. Ya, keluar dari pendapat orang yang pendapat yang menyatakan, ya, batal seperti itu. Mencari ikhtiyat, kehati-hatian, maka dimakruhkan di sini, ya. Jadi itu yang pertama. Baik, kemudian setelahnya barakallahu fikum wa yuhramu, ya, 'ala shaim, diharamkan bagi orang yang berpuasa Ramadan bal'u, ya,
nukhamihi, nukhamatihi, nukhamati, ya, an-nukhamah. An-nukhamah itu dahak, ya. Kalau tadi itu adalah rik, ya, rik itu adalah air ludah. Kalau nukhamah itu adalah dahak, ya, cairan yang kental seperti itu. Maka diharamkan bagi orang yang dia itu berpuasa Ramadan, ya, bal'u nukhamah, menelan kembali dahaknya, apalagi sudah sampai keluar daripada area mulut, ya. Mungkin terkadang seorang itu dahaknya keluar karena batuk, ya. Kemudian ditelan kembali dahaknya. Maka wa yuftiru biha faqat, ya, batal puasanya, ya. Maka batal puasanya, ya, tapi tidak dengan ludah, berbeda dengan ludah tadi, ya. Kalau ludah tadi dia kumpulkan kemudian dia telan kembali dengan sengaja, barakallahu fikum, maka itu haram, ya, dimakruhkan, ya, derajatnya makruh. Tapi kalau dahak yang sudah keluar, ya, terutama keluar dari area mulutnya kemudian dia telan kembali, maka itu membatalkan puasanya, ya. Memang seperti itu fikih, ya, menjelaskan itu detail sekali, ya. Dengan kasus-kasus tertentu fikih itu menjelaskan detail, ya. Mungkin bagi sebagian kita boleh jadi jijik seperti itu mendengarnya, tapi memang ini harus diajarkan, ya, karena ini adalah bagian daripada ibadah. Jadi orang yang sudah keluar dahaknya sampai area luar mulutnya bahkan, kemudian dia telan kembali, itu membatalkan puasa, ya. Wa in wasalat ila famihi, ya, li'annaha min ghairil fam. Itu dia, bahkan sampai apa? Keluar daripada area mulutnya. Taib. Sudah dua, ya. Yang pertama, menelan ludah itu dimakruhkan dengan sengaja, berbeda dengan kondisi orang yang tidak sengaja. Kemudian wa yuhramu bal'un nukhamah, ya, diharamkan bagi seseorang yang dia itu menelan kembali dahaknya, maka itu adalah membatalkan puasa. Ya, wa yuftiru biha faqad in wasalat ila famihi. Ya, ini masih dalam matan. Taib. Kemudian wa yukrahu, demikian juga dari perkara yang dimakruhkan, yaitu seseorang zauqu ta'amin bila hajatin, ya. Zauqu ta'amin bila hajatin. Jadi seseorang itu, barakallahu fikum, dia mencicipi masakan, tapi bila hajat, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak di sana, ya. Karena yang diperbolehkan hanya orang yang memasak, sehingga dia harus, ya, tahu kadar daripada rasa masakannya tersebut, tapi dengan cara mencicipinya saja, kemudian dikeluarkan kembali, tidak sampai masuk ke dalam ila jaufihi, seperti itu, ya. Nah, bagaimana orang yang dia itu apa namanya? Tidak ikut masak, tapi karena mungkin dia mencium aroma wanginya, ya, aroma sedap dari masakan itu, padahal biasa saja kan seperti itu. Tapi karena mungkin ini, ya, bulan Ramadan, jadi seakan-akan aromanya itu sangat menggugah, ya. Kemudian dia coba ikut cicipi, ya, ini nggak boleh, ya, makruh, ya, tidak boleh. Bila hajatin, tanpa adanya keperluan, seperti itu, ya, tanpa adanya keperluan. Akan tetapi di dalam pendapat yang lain, barakallahu fikum, ada sebagian yang berpendapat sama saja. Apakah dia punya hajat atau tidak, itu dimakruhkan. Ya, yukrahu mutlaqan li hajatin aula. Ya, apakah dia punya hajat ataupun tidak punya hajat, mencicipi masakan itu hukumnya apa? Makruh dengan mutlak, seperti itu, ya. Tapi yang kita pegangi di sini adalah diperbolehkan bagi orang yang punya hajat. Ya, seperti itu. Nah,
Jadi itu adalah poin yang ketiga ya dari etika kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itu yang ketiga. Adapun setelahnya barakallahu fikum wa yukrahu aidan ay madgu ilkin qawi ya, yaitu seseorang barakallahu fikum jazakumullah khair dimakruhkan bagi dia untuk mengunyah sesuatu makanan. Kalau ilk itu di dalam ya mu'jam artinya permen karet ya. Maka kita coba bawa ke dalam kondisi pada hari ini, misalnya seseorang itu mengunyah-ngunyah sesuatu, sama saja apakah itu dia suatu makanan ataupun benda-benda, ya. Terkadang orang itu jahil, dia ngunyah-ngunyah, kan seperti itu, ya. Apalagi kita bawa kepada kondisi yang dikunyah itu makanan posisinya, ya. Yang dikunyah itu adalah makanan atau sebagaimana tekstual daripada elak itu sendiri, yaitu permen karet misalnya, kan ada orang seperti itu. Permen karet yang tidak punya rasa, ya tidak punya, tapi dikunyah-kunyah seperti itu, dikunyah-kunyah. Intinya dikunyahnya itu mengunyah sesuatu di saat bulan Ramadan secara kuat, qawi, ya, secara kuat, secara qawi. Nah, ini juga sama dimakruhkan karena ilat daripada dimakruhkannya seseorang yang mengunyah sesuatu, terutama pada makanan, ya, itu dapat menghantarkan seseorang itu terkumpul padanya air ludah di dalam mulutnya. Ya, dia kunyah, dia kunyah, dia kunyah meskipun tidak ditelan atau meskipun yang dia kunyah itu benda ataupun makanan yang tidak punya rasa, ya. Makanan yang dia tidak punya rasa. Itu akan berpotensi mengumpulkan air ludah, ya, terkumpul air ludah. Kalau tadi yang dibahas di awal kan seperti itu. Menelan air ludah itu haram, ya, dimakruhkan. Apalagi dengan sengaja. Nah, ini di antara potensi penyebab air ludah itu ada, di antaranya adalah mengunyah-ngunyah sesuatu di saat berpuasa Ramadan, ya. Apakah itu makanan yang tidak berasa, ya, ataupun sekadar benda-benda seperti itu. Sedotan atau apa, kan terkadang seperti itu ya. Iya. Jadi dia khawatir terkumpulnya air ludah, kemudian juga menggugah daripada rasa lapar, ya. Jadi orang tuh jadi lapar, ya. Jadi lapar seperti itu. Akhirnya terpancing dia menjadi lapar karena dari aktivitas dia mengunyah-ngunyah seperti itu. Iya. Makanya dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Apalagi wa in wujida ta'muhuma, ya, fi halqihi aftara. Apalagi sampai makanan yang dikunyahnya itu barakallahu fikum dengan qawi tadi, dengan kuat tadi, sampai benar-benar ya masuk ke dalam fi halqihi, ke dalam tenggorokannya. Ya. Maka ini membatalkan puasa nasallallahu alaihi. Ya, ini fasad, ya, fasid, puasanya rusak. Ya. Kalau tadi dia hanya sekedar mengunyah, kemudian terkumpul darinya air ludah dan seterusnya mengundang rasa lapar, ini dimakruhkan. Apalagi sampai benar-benar dia tertelan. Ya, dia tertelan, apakah itu permen karet atau benda-benda atau apapun itu, ya, atau sekedar permen. Ya Allahu alam. Intinya ya sampai tertelan maka aftara, batal puasanya. Dia berbuka. Ya, batal puasanya sudah. Ya. Kenapa? Li'annahu awsalahu ila jawfihi. Dari halqihnya itu, dari halqunnya itu, dari tenggorokannya, kemudian akan sampai kepada ila jawfihi. Sudah disebutkan di awal-awal apa saja yang masuk ke dalam ya lambung atau perut dari bagaimana saja, dari apa namanya? Dari mana saja itu membatalkan puasa. Di antaranya mengunyah-ngunyah seperti ini. Ya. Baik. Itu yang keberapa? Yang keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang keempat. Taib. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum, wa yuhramu madgul ilaq al-mutahallalu.
Sebentar. Ihrumul ilq al-mutahallilu in balago ya riqahu. Jadi mengunyahnya itu dia sampai barakallahu fikum sampai benar-benar air ludahnya itu berkumpul. Itu ya biasanya di catatan kaki. Jadi wa yuhramu al-ilaq permen karet tadi ya. Masih sama permen karet. Al-mutahallilu in balago riqahu. Wa illa fala hada yakni ma'na ma zakaru fil muqni wal mughni asy-syarh ya li'anna al-muharram idkhal dzalika ila jawfihi wa lam yujad. Qala fil insaf as-sahih min al-madhhab annahu yuhramu. Ala kulli hal intinya seseorang itu dia ya memakan sesuatu. Ya, memakan sesuatu barakallahu fikum annahu yuhramu madgu dzalika walau lam yabtali'u riqahu ya. Jadi walaupun dia tidak ada air ludah ya ataupun tertelan ludahnya itu maka tetap diharamkan ya seorang itu dia mengunyah-ngunyah ataupun mencicipi masakan seperti itu ya mencicipi masakan sampai dikunyah juga ya mencicipi masakan sampai dikunyah juga. Di sini ada ziyadah, ada tambahan barakallahu fikum. Wa yukrahu an yada'a baqaya at-ta'am baina asnanihi. Dimakruhkan bagi seseorang yang dia itu menyisakan makanan ya tersisa di dalam mulutnya, apakah itu dia habis sahur kemudian tersisa di dalam mulutnya ya di antara baina asnanihi gigi-giginya ya ataupun dia mencicipi makanan kemudian tersisa di rongga-rongga mulutnya ya terus di sela-sela giginya dan semisalnya ya wasyamma mal yu'man ya an yajzibahu nafsun kasahiki miskin ya dan juga demikian halnya bagi orang yang dia itu mencium aroma yang tajam ya jadi dimakruhkan juga mencium aroma yang tajam apalagi sampai kepada aroma-aroma yang memang sampai menyebabkan pingsan kan ada ya aroma-aroma yang menyebabkan sampai orang itu dia pingsan maka itu batal langsung puasanya ya. Tapi kalau aroma yang tajam saja itu wajib untuk dihindari bagi orang yang lisaim orang yang berpuasa ya. Jadi dipastikan mulut kita itu bersih dari sisa-sisa makanan ya tidak ada yang tersisa dari mulut kita itu sesuatu apapun dari makanan ya kemudian bagi orang yang berpuasa ya diperintahkan untuk mereka meninggalkan atau menjauhi aroma-aroma yang tajam ya aroma yang tajam yang menyengat sekali seperti itu ya mencium misalnya dia pusing kan seperti itu ya dicium aroma-aroma yang minyak seperti itu dan sebagainya itu tidak boleh ya jadi itu yang kelima kemudian yang keenam barakallahu fikum ya wa tukrahu dan juga dimakruhkan. Nah, di sini ada kata qaf, ba, lam dan ta marbutoh. Ya, mau dibaca apa ini? Ya, wa tukrahu al-qiblat. Ya.
Jadi wa tukrahu al-qiblatu, ya, al-qiblah, ya, dimakruhkan, ya, seseorang itu dia apa? Mencium, ya, mencium. Wa da'iyal wat'u, dan juga apa namanya? Bercumbu, ya, bercumbu, mencium seperti itu, barakallahu fikum. Liman taharrak, ya, syahwatuhu, bagi siapa saja yang tergerak dari syahwatnya. Artinya mafhumnya di sini barakallahu fikum, apabila seseorang itu dia mencium ataupun bersenang-senang bercanda dengan istrinya, bercumbu dengan istrinya, ya, tidak berangkat daripada syahwat. Kan ada seperti itu, ya. Sekedar mencium misalnya, mencium karena kasih sayang dan seterusnya. Tapi tidak karena syahwat, bukan karena syahwat, bukan. Itu tidak mengapa. Tapi kalau menciumnya itu berangkat, ya, dari syahwat yang menggerakkannya, ya, ataupun sampai kepada taraf mencumbu, ya, kemarin sudah disebutkan bagaimana seorang itu inzal, bagaimana seorang itu keluar madi, bagaimana puasa statusnya, seperti itu, ya, itu sudah disebutkan. Jadi ini adalah perkara yang dimakruhkan, ya, seseorang itu mencium ataupun mencumbu istrinya karena berdasarkan berangkat dari syahwatnya. Itu dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Jadi kalau tidak dengan syahwat, mahfumnya di sini barakallahu fikum, ya, itu diperbolehkan, tidak mengapa mencium istrinya misalnya. Kenapa? Li'annahu alaihi salam naha an hasyaban. Nabi SAW beliau melarang para pemuda yang masih memiliki apa? Syahwat yang besar bagi para pemuda, ya, untuk mereka mendekati hal seperti itu kepada istri-istrinya maksudnya, ya. Nah, dan ini menjadi rukhsah bagi lisyaikh, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, tidak mengapa bagi mereka. Karena mereka sudah minim daripada syahwat. Berbeda dengan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda masih banyak syahwatnya. Seperti itu. Ini berbahaya. Menghantarkan kepada syahwat. Mencium dan seterusnya. Karena awal daripada, ya, barakallahu fikum, maksiat itu adalah mencium misalnya, kan, seperti itu, mencium. Dengan ciuman, memulai syahwat itu dengan, ya, ciuman seperti itu. Taib. Ini sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Abu Daud, ya, rawahu Abu Daud, ya, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dari riwayat Abu Hurairah sampai sanadnya kepada Abu Hurairah. Dan juga banyak daripada yang lainnya, Abu Darda dan semisalnya. Dan juga berdasarkan waqada an Ibni Abbasin bi isnadis sahih, dengan riwayatnya Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu wa huwa sha'im, beliau mencium istrinya dan beliau dalam kondisi berpuasa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama kana malikan, ya, intinya wa ghairu zi syahwati fi ma'nahu, ya, wa tuhramu in zanna inzalan, ya. Jadi tausikon intinya. Intinya seseorang itu ditausikon. Adapun praktik Nabi SAW, yang pertama beliau adalah manusia yang paling kuat menahan syahwat. Itu kaidahnya. Ya. Jadi selama seseorang itu tidak, ya, mencium bukan dasar syahwat, maka tidak mengapa. Kemudian kenapa dimakruhkan? Karena ini adalah perkara yang menghantarkan kepada pembatal puasa. Menghantarkan kepada pembatal puasa, makanya dimakruhkan, ya. Tapi sekali lagi selama tidak bukan karena syahwat, maka tidak mengapa. Tapi kalau karena itu syahwat, dia ingin mencium karena syahwat, apalagi sampai kepada bercumbu dan seterusnya, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Kemudian wa tuhramu, dan diharamkan sampai kepada derajat diharamkan in zonna inzalan, apabila dia mengerti betul kondisinya dia, yang tahu kondisinya dia. Apakah dia mencium itu karena syahwat atau tidak? Kalau dia mencium akan berpotensi apa? Inzal, keluar madhi ataupun sampai keluar sperma seperti itu. Ya, sampai keluar sperma. Maka itu diharamkan. Nah. Taib, selesai, ya. Sudah 7 kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya wayajibu mutlaqan, dan diwajibkan. Nah, ini perkara yang diwajibkan. Tadi makruh, haram, kemudian sekarang diwajibkan.
Ya, dari etika kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan itu adalah apa? Ijtinabu kadibin wa ghibatin. Perhatikan di sini, seseorang itu wajib, ya, wajibu ijtinabu, dia menjauhi dari apa? Kadibin, ghibatin, syatamin, ya, atau syatimin, ya, berdusta, bergibah, ya, membicarakan keburukan orang lain, ya, menggosip, kan seperti itu. Atau dia berbicara dusta, ya, mengada-ngada dengan tujuan dan maksud tertentu, ya, atau dia ngajak ribut orang, ngajak bertengkar, ya, ngajak bersengketa, ya, ngajak berdebat dan semisal. Ini wajib sekali bagi seseorang itu dia untuk menjauhi. Terlebih lagi dia di bulan Ramadan, ya, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan. Ya, kemudian namimah, mengadu domba, ya, apalagi yang diadu domba kaum muslimin, nasallallahu alaihi, ya. Cuma gara-gara urusan permasalahan duniawiyah sampai dia namimah, ya, mengadu domba. Ya, ini banyak sekali seperti itu, ya. Nasallallahu alaihi. Nauzubillahi min zalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Wasyatamin, dan juga tadi mengajak bertengkar, sengketa dan semisal. Wa nahwuhu, dan semisalnya. Liqauli Nabi sallallahu sebagaimana Nabi sallallahu dia bersabda, ya, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi kata Nabi sallallahu dia mengatakan, siapa saja yang tidak meninggalkan dari ucapan azur, ya, yaitu ucapan-ucapan dusta, ya, dan semisalnya, dan keburukan-keburukan, dan juga dari mengamalkan hal tersebut, maka falaisa lillahi, ya, hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala enggak punya lagi, ya, kebutuhan kepada orang seperti itu. Ya, dari apa? Dari perbuatannya, yaitu meninggalkan apa? An yada atau amahu wa syarabahu. Jadi amalan puasanya itu diantaranya dari meninggalkan menahan lapar, menahan haus. Allah nggak butuh kepada orang seperti itu. Ya, Allah nggak butuh, nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ditengok. Ya, subhanallah. Bagaimana coba kita niat kita berpuasa kan seperti itu, sampai kita meninggalkan, ya, dari menyalurkan syahwat, ya, menahan rasa haus, menahan rasa lapar, ya. Tapi ternyata Allah nggak memandang kita, nggak menengok kepada kita, nggak melihat kepada kita dari apa yang sudah kita berikan. Itu apa? Berpuasa. Padahal, ya, puasa Ramadan ini Allah langsung yang tanggung. Berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tadi, ya, dia tidak meninggalkan daripada, ya, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang mengadu domba, berdusta, ya, mengajak orang lain ribut, memfitnah, namimah, mengadu domba dan semisalnya. Iya, masalah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan semisalnya, kemudian juga Bukhari juga, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian ada catatan penting, nasihat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal bagi seseorang yang dia itu berpuasa Ramadan. Antum perhatikan di sini, ya, bagaimana para salaf itu mereka di antara aktivitas mereka itu di dalam bulan Ramadan. Qala Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yanbaghi lis-shaimin, sudah sepantasnya, sudah seyogyanya, sewajibnya bagi seseorang yang dia itu tengah berpuasa Ramadan, an yata'ahada saumahu min lisanihi, untuk senantiasa menjaga, ya, puasanya itu daripada lisannya dijaga. Ya. Ini titik bahasan kita tentang lisan, ya. Jadi lisan itu ternyata dapat menjadikan puasa kita itu berakibat fatal. Ya, berakibat fatal. Jadi kata Imam Ahmad, sudah sepantasnya bagi orang yang dia itu tengah berpuasa Ramadan menjaga puasanya dengan lisannya, dari lisannya itu. Wala yumari wa yasunu saumahu, ya. Dan tidak pula seseorang itu dia berdebat. Yumari itu berdebat, ya. Berdebat dalam apa saja, terutama di dalam apa? Urusan agama, berdebat. Tinggalkan itu semua. Sehingga dia apa? Ya, dapat menjaga yasunu saumahu, menjaga pahala puasanya. Ya, kita berharap sekali Allah memberikan pahala yang sempurna kepada kita daripada saum kita,
ya, min siyamina, dari puasa-puasa kita. Ya, jadi orang itu dapat menjaga pahala puasanya itu hanya sekedar dengan lisannya saja, ya. Jadi tidak cukup hanya sekadar orang itu menahan lapar, menahan haus, tapi tidak menjaga lisan dari yang lainnya, ghibah, namimah, ya, qaulu zur, kadzib dan semisalnya, ya, nasallallahu alaihi. Kemudian wa kanu idza shamu qa'adu fil masajidi wa qalu. Jadi para salaf itu dulu, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka tatkala menjalankan ibadah puasa Ramadan, mereka itu duduk-duduknya di masjid, ya, di masjid. Mereka menjaga diri mereka itu dari keduniawian, dari hal-hal yang merusak puasanya, bahkan sampai membatalkan puasa, itu mereka lari ke masjid, ya. Mereka larinya ke masjid, duduk-duduk di sana, di majelis, di masjid dan semisalnya, ya. Kemudian mereka berkata, waqalu, para salaf mereka berkata, nahfadu saumana. Alasan mereka itu banyak menghabiskan waktu mereka di masjid, kata mereka, nahfadu saumana, karena kami ini sedang menjaga puasa kami. Itu para salaf, ya. Mereka itu paling peka sekali dalam urusan agama, ya. Makanya aneh kalau kita itu tidak, ya, berpijak dengan apa yang mereka pijak. Aneh sekali. Itu mereka adalah orang yang paling beretika ketika berpuasa. Kalau kita mau belajar adab dan akhlak, ke mereka. Kalau kita mau belajar bagaimana cara muamalah, ke mereka. Kalau kita ingin belajar terutama di dalam permasalahan akidah, ke mereka. Ya, seperti itu. Jadi mereka nahfadu saumana, kami menjaga puasa kami. Wala naktabu ahadan, dan kami tidak menggunjing seorang pun. Ya, tidak menggunjing seorang pun. Ya, tapi jangan dibawa kepada ranah apa? Menggunjing di sini maksudnya menahan diri daripada apa? Ya, melaknat kufar, ya, menyingkap hakikat orang-orang musyrik, ahlu syirik wal kufur, ahlu tajahum wal irja, ahlul mudajjana. Jangan. Ya, jangan dibawa ke sana. Terbilangnya nggak ada adab, nggak ada akhlak. Antum kan lagi puasa, masa ngomongin ya orang seperti itu. Ya, dibedakan. Ya, dibedakan. Ya. Bahkan sunnahnya itu melaknat kafirin di bulan Ramadan. Para imam itu ketika tarawih dan semisalnya, ya, melaknat kafirin. Ya, kalau kita mutlakan berarti nggak boleh dong, kan seperti itu, ya. Karena di sini disebut wala naktabu ahadan, kita tidak menggunjing seorang pun. Ya. Jadi harus ditempatkan pada porsinya, pada tempatnya, ya. Jangan ketika menyingkap hakikat ahlu syirik wal kufur dibawa kepada ranah adab, akhlak, ya, suluk, ya, menodai kehormatan muslimin. Dungu namanya, ya. Baik. Wala ya'malu amalan yakhruju bihi saumahu. Tidak pula mereka bukan yakhruju, yajrahu, ya. Yajrahu, afwan. Jadi tidak pula mereka itu beramal dengan sebuah amalan yang dapat melukai daripada puasa mereka. Maksudnya melukai di sini merusak puasanya. Amalan pahala daripada puasanya. Enggak, mereka enggak mengerjakan amalan-amalan yang menodai puasa mereka, tidak. Ya, tidak. Kemudian kata Imam Ahmad, wa sunnalahu kasratu qiraah. Disunahkan padanya itu ketika orang tengah berpuasa Ramadan, selain mereka itu kumpul di majelis, kumpul di masjid dengan orang-orang yang soleh, atau menyibukkan diri-diri mereka, di antaranya dengan apa? Kasratu qiraah. Ya, yaitu membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an atau menghafalkan Al-Qur'an, ya, atau dia belajar yang berkaitan dengan Al-Qur'an, memperbaiki tahsin, ya, tajwid, fasahatul lisan, makharijul huruf yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dia belajar, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, kasratul qiraah, ya, atau membaca kitab para ulama, wazikr, dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir di waktu-waktunya, wasadaqah, kemudian juga bersedekah, berinfak, seperti itu. Ya, wa kaffu lisanihi amma yukrahu, dan menahan lisannya itu dari apa-apa yang dimakruhkan, ya, menahan lisannya itu dari apa-apa yang dimakruhkan. Ya, ini wasiat daripada Imam Ahmad bagi orang yang berpuasa. Ya. Taib. Kemudian wasunnah liman
syutima qauluhu. Dan disunahkan bagi orang yang diajak untuk bertengkar, bersengketa, berdebat dan semisalnya untuk dia mengucapkan secara jahron, secara jahr, pasti, tegas, ya. Dia mengatakan apa? Inni shaimun. Sesungguhnya saya adalah orang yang sedang berpuasa. Kemudian tinggalkan, ya, tinggalkan. Iya. Liqaulihi Nabi SAW, ya, sebagaimana Nabi SAW juga apa namanya? Ya, Nabi SAW mengatakan saya sedang berpuasa seperti itu. Iya. Jadi itu sunnahnya ya. Sunnahnya bagi orang yang diajak untuk bertengkar, ribut, ya, sengketa dan semisalnya, katakan saya adalah orang yang berpuasa. Tinggalkan kemudian. Sudah, jangan diladeni. Baik, selesai. Kemudian, ya, wa sunnata akhirus suhur. Ya, antum membedakan ya. Suhur, sinnya itu di dhammah. Kalau sinnya itu di fathah, itu menu sahur. Tapi kalau sinnya di dhammah, waktu sahur. Nah, seperti itu. Jadi disunahkan di dalam Islam itu, di dalam syariat, ya, mengakhirkan seseorang itu untuk dia sahur, ya, dia sahur. Justru diakhirkan, dibelakangkan seperti itu ya. Itu sunnah. Jadi orang yang mau mendahulukan juga nggak masalah, ya. Jangan dipersempit, jangan dibuat ruwet seperti itu, ya. Ini sunnahnya seperti itu, mengakhirkan, ya, seseorang itu apa? Sahur. Kemudian liqauli Zaid bin Sabit, sebagaimana ucapan Zaid bin Sabit radhiyallahu an, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila salat. Ya. Jadi para sahabat itu sahurnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Boleh sahur berjamaah, ya, sahur jama'i bersama-sama dengan ikhwah, ya, dan semisalnya itu nggak masalah, boleh, ya, boleh. Karena para sahabat sahurnya dengan Nabi SAW berkumpul, makan sahur bersama-sama. Ya, Masya Allah, nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Kemudian setelah kita makan sahur, qumna ila shalah. Kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya, kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Kemudian qultu, aku katakan, kam kan bainahu. Bismillah. Kemudian beliau mengatakan, kam kana bainahuma, ya, berapa jarak antara waktu sahur dan juga sholat, ya, antara orang makan sahur dengan orang yang hendak menunaikan sholat, berapa jarak waktunya? Kata Nabi SAW, qadru khamsina ayah, sebanyak 50 ayat bacaan di dalam surat Al-Quran, ya, muttafaqun alaih. Jadi ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, ternyata waktu imsak itu ada, ya. Imsak itu ada. Imsak itu sunnah apa bid'ah? Hah? Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Hah? Imsak itu bid'ah atau enggak? Iya. Ya, seperti itu. Imsak itu, ya, wah, imsak itu ada, ya. Karena Nabi SAW beliau mengatakan qadru khamsina ayah. Jarak antara seorang yang makan sahur dengan, ya, dengan sholat itu sebanyak 50 bacaan ayat di dalam Al-Quran. Nah, iya. Subhanallah, ya. Kemudian wakariha, dimakruhkan seseorang itu jima, berhubungan biologis dengan pasangannya, ma'asyakin fitulu'i fajrin, ya, la suhur, ya, bukan waktu sahur, bukan, tapi dia ragu apakah ini sudah terbit fajar atau belum, ya, maka makruh jima pada saat itu, ya. Orang itu misalnya apa, ya, apa namanya, ya, dia nggak tahu kalau di luar itu ternyata sudah terbit fajar sodik, ya, sudah terang kan, seperti itu. Karena fajar kadib itu keluar dia cahaya, ya, cahaya, akan tetapi hilang setelahnya. Maka itu hati-hati sekali,
jangan tertipu, maka dikatakan kadzib, ya. Fajar yang ternyata menipu. Tapi sampai kepada fajar yang benar-benar shadiq, yang terang tidak akan gelap setelahnya. Bahkan akan terus terang sampai benar-benar terang. Iya. Kemudian dia nggak sadar, ya, malah dia jima, ya subhanallah. Fikih itu memang seperti itu fikih, ya. Taib. Kemudian wayusannu disunahkan juga bagi orang yang berpuasa ta'jilul fitr. Ya, ta'jilul fitr. Menyegerakan untuk dia berbuka, tapi bukan berarti apa? Belum waktunya dia sudah berbuka, batal ini puasanya. Ya, wajib apa dia? Qadha. Iya, batal puasanya. Nabi SAW dia mengatakan senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan apa? Berbukanya, berbuka puasanya. Dan yang dimaksudkan di sini wal muradu bihi idza tahaqqaqa ghurubus syams, ya, apabila benar-benar dia yakin betul bahwasannya matahari itu sudah terbenam, ya, sudah di langit itu ahmar, kemerahan, ya, di ufuk itu sudah merah seperti itu. Ya. Maka walahul fitr, ya. Maka bagi dia boleh untuk segera berbuka, ya. Dan di sini diberikan catatan juga barakallahu fikum, boleh, ya, seseorang itu dia berbuka barakallahu fikum bisyur bin fakot, yakni hanya sekedar minum saja boleh. Seseorang itu berbuka boleh dengan sekedar minum. Bahkan di riwayat lain Abdullah ibnu Umar itu berbuka dengan apa? Berjima dengan istrinya. Ya, jadi dia ketika berbuka segera mendatangi istrinya. Iya. Itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi boleh berbuka itu hanya sekedar minum saja. Terlebih memang kondisinya menuntut seperti itu. Misalnya seseorang itu, ya, tidak ada apa-apa di rumahnya, tidak ada, ya, hanya ada air minum, air putih, maka itu, ya, sah. Akan tetapi wa kamalaha bi aklin, ya, yang afdol itu adalah dengan apa? Dengan juga makan, makan ringan maksudnya, bukan makan langsung dia satu piring dia langsung makan, ya. Tapi makanan ringan saja, makanan ringan, iya. Baru nanti setelah sholat baru tafadhol untuk makan, ya. Meskipun boleh-boleh aja seorang itu juga langsung makan berat, ya, makan berat. Tapi ya nggak suka seperti itu. Jadi sholat dulu, baru habis sholat baru nanti kita makan bersama, ya, seperti itu. Wayakunu, dan, ya, boleh bagi dia memakan apa? Rutop, kurma, ya, kurma rutop. Rutop itu kalau apa? Berbeda dengan tamer, ya, berbeda dengan tamer. Sebagaimana di hadis Anas bin Malik, ya, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW yuftiru ala, ya, rutobat, ya, beliau Nabi SAW berbuka dengan rutop, kurma rutop, ya, qabla an yusalliya, sebelum beliau melaksanakan salat maghrib. Fa in lam takun fa'ala tamarot, apabila tidak ada rutop maka kurma tamr, ya, kurma tamr. Ya, ada kurma yang dia itu masih basah, masih muda, apa namanya? Kalau rutop itu kurma yang sudah matang sekali, ya, sudah basah, sudah pokoknya sudah matang sekali. Kalau tamr itu kurma muda, masih muda sekali dia. Kalau sekilas itu seperti apa ya? Melinjo seperti melinjo, ya. Muda, warnanya pun merah, ya. Dan ya muda, kurma muda, tamr. Ya, itu juga enak. Fa in lam takun tamarat hasawat min ma, ya. Kalau nggak ada kurma, nggak ada apa, ya udah boleh. Cuma sekedar air nggak apa-apa, nggak masalah, mafi muskilah. Ya, la ba'as. Ya. Taib. Ini diriwayatkan daripada Abu Dawud, Turmuzi dan semisalnya, ya. Nah, fa in udima ar-rutab fatamr, fa in udima fa'ala ma lamma taqaddama, ya. Jadi
Yaitu tadi kalau nggak ada apapun nggak masalah dengan cuma sekedar air putih ya. Khair insyaallah, khair masyaallah ya. Baik. Baik, kemudian wa qalu mawarida inda fitrihi wa minhu. Kemudian seseorang itu ya dianjurkan untuk berdoa ya, berdoa di saat dia menjelang berbuka puasa atau berbuka puasa, berdoa ya. Doanya apa ya Ustaz? Ya, apakah dhahabat doma'u atau Allahumma lakasumtu ya? Bebas, doanya bebas ya. Doanya bebas. Karena Nabi SAW dia mengatakan salah apa namanya doa ya, salah sedaat la turad. Ada 3 doa yang seseorang itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? As-shaim, orang yang berpuasa, menjelang apa? Inda fitrihi, menjelang dia berbuka. Berdoa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mau dia berdoa zahabat doma'u ya, ataupun dia berdoa apa namanya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu ya, enggak masalah. Berdoa yang lainnya, berdoa untuk kaum muslimin, berdoa untuk kebaikan, meminta keberkahan, meminta afiyah, meminta afiyah. Jangan antum tinggalkan dari meminta afiyah. Ya. Dan puji Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lainnya. Ya. Nah. Kemudian masalah lagi, apakah kita berdoa saat berbuka, setelah kita minum dan makan, baru kita setelah kita membatalkan ataupun sebelumnya? Ya. Para salaf mengajarkan sebelum, bukan setelah, ya. Tapi kan zahabat doma'u itu setelah minum misalnya. Setelah minum baru kita katakan seperti itu. Ini ya sudah nggak bermadhab, sudah nggak bermadhab, nggak mengikuti salaf. Iya, itu talafi seperti itu ya. Iya. Para salaf mereka sebelum berbuka mereka berdoa, ya. Mereka berdoa, baru setelahnya mereka minum, mereka makan dan seterusnya. Ya. Taib. Jadi ini dia dari perkara yang disebutkan di dalamnya tentang etika berpuasa. Apa saja yang dimakruhkan, apa saja yang disukai, mustahab di dalamnya dan semisalnya. Taib, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lainnya terkait ya masalah qada di dalam puasa Ramadan. Taib. Ilahuna wallahu musta'an wa hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khair.